Audio Jungle. Yang dibaca saat maulid tuh biasanya 4 hal. Ya. Yang pertama sholawat. Banyak banget tuh. Dari awal maulid tuh dibaca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ini kalau ada orang nanya, nggak boleh hadir dalam perayaan maulid, tidak perlu mengadakan perayaan maulid. Kenapa gitu? Bid'ah. Yang mau kamu bid'ahin apaan nih? Isinya maulidnya ada 4 teman-teman. Isinya maulid tuh ada 4 atau 5. Saya kalau inget-inget jadi tambah banyak nih. Yang pertama adalah pembacaan sholawat. Bagaimana mungkin kamu mau menganggap bid'ah pembacaan sholawat Nabi? Sholawat itu Bu, Kak, Dek, satu-satunya amalan yang Allah ketika memerintahkan ya, bukan memperbolehkan. Diperintah tuh diharapkan dikerjakan. Kalau diperbolehkan boleh ngerjain, boleh enggak? Betul? Allah itu ketika memerintahkan sholawat, ia menjadi satu-satunya ayat yang Allah bahkan memulai dengan dirinya sendiri sebelum memerintahkan kepada segenap umat Islam yang beriman. Kata Allah begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memulai dengan dirinya sendiri. Kata Allah, sesungguhnya Allah. Masa Allah mau ngerjain perkara bid'ah nih, aneh nih. Ini yang ngebid'ahin salawat. Ini perkara aneh yang enggak kebayang gitu buat saya. Kok ada ya gitu? Kenapa gitu? Allah bahkan memulai dengan dirinya sendiri. Allah cerita sesungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, maka wahai orang-orang yang beriman. Yang gak beriman gak hai? Sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam sejahtera baginya. Allah itu Bu, maha kasih sayang kepada hambanya dan memerintahkan kita untuk memberi kasih sayang. Tapi Allah gak pernah bilang dalam Al-Quran, Innallaha rahimun lakum farhamu. Allah gak bilang gitu. Sungguhnya Allah maha memberi kasih sayang, maka kalian berkasih sayanglah dengan sesama kalian. Enggak pernah gitu. Allah maha memberi, bersedekah kepada kita sekalian. Tapi Allah gak bilang, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang senantiasa memberi, maka wahai kalian orang yang beriman, memberilah kalian kepada sesama kalian. Gak pernah gitu. Akan tetapi untuk sholawat, Allah menceritakan bahwa Dia dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah lagi mau ngasih tahu, seolah-olah Allah bilangnya gini, aku aja loh bersolawat padanya, kalian kenapa enggak? Malaikat-malaikatku yang mulia aku perintahkan bersolawat padanya. Kalian enggak mau solawatan, mau ikut siapa?
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semuanya ada dalam lautan kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Faya ayyuhalladzina amanu, maka wahai orang yang beriman. Beriman tuh kepada siapa? Kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ikutlah kalian, masuklah kalian, berenanglah kalian, bahkan tenggelamlah ke dalam lautan kasih sayang Allah dan segenap malaikatnya kepada Nabi Muhammad. Ikutlah bersama dalam samudra cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nah, maulid nih isinya sholawat. Betul? Dari awal semua maulid. Kalau ada orang bilang, saya mau baca maulid Ustazah, tapi depannya nggak ada sholawatnya, gimana tuh? Ya bukan maulid namanya. Saya nyaris hampir pernah membaca semua maulid-maulid yang ditulis dalam bahasa Arab. Teman-teman sekalian, saya muliakan, dari mulai Barzanji, itu kabarnya maulid pertama teman-teman. Syaraful Anam, ya, Barzanji ada Barzanji Nasar, ada Barzanji Nazam, kan begitu? Syaraful Anam, kemudian apa lagi? Simtu Durar, yang barusan ibu-ibu baca tuh, Dia Ulami Ad-Dibai, gitu ya. Semua maulid itu udah pasti diawali dengan sholawatan kepada Nabi besar Muhammad. Udah pasti itu. Itu udah formatnya maulid. Kalau nggak gitu namanya bukan maulid. Ustazah maulid yang nggak pakai sholawatan depan yang ya Rabbi sholli ala Muhammad, nggak pakai. Apa tuh? Burdah Ustazah. Burdah tuh amin tadakuri jiranin bidhi salami mazat tadam anjara min muklatim bidami. Makanya burdah tuh namanya bukan maulid, namanya madah. Madah itu artinya puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Jadi ini yang namanya perayaan maulid, satu selalu ada salawat, paling banyak salawat. Yang kedua, yang tadi saya bilang, ada madah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji-pujian Nabi Muhammad. Bu, saya sih kalau dengar maulid nih ya, saya ngelihatnya nih kayak lagi kampanye gitu. Tapi yang kita kampanyekan jelas yang gak pernah turun pangkatnya, kan enak. Kamu kalau kampanyein seseorang, tahun depan nih bakalannya mulai rame nih. Kamu kalau kampanyein seseorang, Bu, bisa kepilih, bisa nggak kepilih. Betul? Kepilih pun bisa naik pangkat sampai dengan 5 tahun, bisa juga enggak. Kita juga punya, misalnya presiden atau gubernur atau wali kota, tengah jabatan diturunkan, ada nggak? Tapi kalau yang kamu pilih, yang kamu kampanyekan adalah bagindamu Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad huwal mukhtar, dia adalah yang terpilih di sisi Allah. Dan jabatannya, Bu, langgeng dari dunia hingga akhirat. Nggak ada siapapun yang bisa menurunkan derajat Nabi besar Muhammad. Nggak ada siapapun yang bisa menurunkan derajat bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka memujinya, mengkampanyekan Nabi Muhammad adalah membuatmu berada dalam rombongan Nabi Muhammad.
membuatmu berada dalam barisannya Nabi Muhammad, membuatmu berada kalau beruntung, dan saya sangat mau itu, dalam tim suksesnya Nabi Muhammad. Bu, selalu ada jatah lebih untuk tim sukses dari yang dia kampanyekan, bukan begitu? Makanya itu yang saya cari di hidup saya ini. Saya mau jadi tim suksesnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ibu satu hari dengar saya masuk tim suksesnya siapapun selain Nabi Muhammad, ibu jangan percaya. Jangan percaya. Itu lagi kenapa tuh Ustazah Halimah gituin. Mudah-mudahan Allah jaga kita ya Bu ya. Kita punya hidup udah nggak lama lagi. Maka yang pasti-pasti aja pilihannya. Hidup penuh dengan pilihan. Maka saya memilih baginda Nabi besar Muhammad sebagai pilihan saya di kehidupan, untuk saya ikuti jalannya di dunia dan berharap besok di akhirat ada di belakangnya. Amin. Dek, jangan foto ya ibu, dihapus aja kalau udah. Yang di belakang mungkin tadi nggak dengar, saya sampaikan kembali untuk tidak ambil gambar. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, tuh yang kedua tuh, orang kalau perayaan Maulid Nabi tuh pertama apa tadi? Yang kedua apa tadi? Pujian kepada Nabi besar Muhammad. Jawabnya beda-beda nih. Ada yang bilang kampanye. Iya, yang kedua adalah pujian kepada Nabi besar Muhammad. Kan orang kalau kampanye kan muji-muji yang dikampanyein, Bu. Padahal mohon maaf, yang dipujikan itu kan belum tentu benar. Segitu amat. Betul. Kamu punya masalah dengan yang kamu pilih beberapa tahun lalu. Jadi teman-teman sekalian, madah, pujian kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi itu bid'ah, katanya kubu sebelah. Ada aja. Ibu, Bu, kita ini bahkan disuruh memuji-muji jenazah. Orang udah mati tuh Bu. Orang kalau ada yang udah meninggal dunia, itu kita tuh disuruh muji-muji orang meninggal dunia tersebut. Hadisnya jelas. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, "Udhkuru mahasin mautakum." Sebut-sebutlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Orang tuh kalau meninggal dunia, kita sunnah buat nyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya, kita puji-puji dia, ibu-ibu sekalian. Itu sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Ada orang nih, orangnya nggak seberapa baik, punya kebaikan 10, 90-nya keburukan. Kalau dia meninggal dunia, Nabi Muhammad bilang sebutin yang 10% kebaikannya. Puji-puji dia yang 10%, lupakan kesalahan-kesalahannya. Itu disuruh sama Nabi Muhammad. Orang 90% keburukan, 10 kebaikan aja suruh puji. Bagaimana menurutmu dengan bagindamu Nabi besar Muhammad? Yang jika dikatakan tak ada gading yang sempurna, tak ada gading yang tak retak, Bu, gadingnya Nabi Muhammad tidak retak. Kalau dikatakan tak ada manusia yang sempurna, ucapan itu tidak berlaku untuk bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian ada orang-orang dari kubu sebelah mengatakan memuji-muji Nabi Muhammad adalah perkara bid'ah.
Dari mana dia dalilnya? Dari mana dia pemikirannya? Enggak, kalian berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dari mana? Ibu-ibu sekalian, berlebih-lebihan itu Bu, kalau tadi ada orang 10% kebaikan, 90% keburukan, kita memujinya 20%, namanya kelebihan. Betul? Nabi Muhammad 100% kebaikan. Kita nih muji Bu, bisa nyampe berapa persen? Maka walaupun kamu muji sundul langit sekalipun, kamu puji Nabi Muhammad, manusia terbaik, manusia terindah, manusia paling hebat, manusia paling tercinta di sisi Allah, manusia hiasan alam jagat raya. Allah gak pernah mencintai beliau lebih daripada cintanya. Allah gak pernah mencintai apapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Kamu muji Nabi Muhammad sampai banyak besar sekalipun ibu-ibu sekalian, sampai ke langit yang ketujuh, nggak usah khawatir berlebihan, karena Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha. Saya ulangi nih, kamu mau muji Nabi Muhammad sampai ke langit yang ketujuh, nggak usah khawatir berlebihan, sebab tingkatannya Nabi Muhammad hingga di Sidratul Muntaha. Nggak ada ceritanya kelebihan, nggak ada ceritanya berlebihan. Maka ibu-ibu saya sekalian, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Kalau lisan kita mau kita pakai buat muji seseorang, orang yang paling berhak atas pujianmu itu adalah bagindamu Nabi besar Muhammad. Malah aneh kalau kamu dalam hidup yang kamu puji pejabat. Aneh kalau yang kamu puji dalam hidup adalah miliarder siapa misalnya. Aneh kalau kamu dalam hidup muji-muji orang, pimpinan negara di sebuah negara, pimpinan daerah di sebuah daerah, akan tetapi kamu tidak pernah memuji pejabat tertinggi dunia dan akhirat. Apa yang membuatmu layak mendapatkan syafaat darinya? Kalau bahkan kamu sepanjang hidupmu di dunia tak pernah menggerakkan lisanmu untuk memuji-muji dia. Pujian yang kedua. Yang ketiga tuh ibu-ibu sekalian, isinya maulid nih. Mau ibu kenal, mau ibu gak kenal, mau ibu ngerti bahasa Arabnya, mau ibu gak ngerti bahasa Arabnya, isinya maulid tuh Bu, sejarah hidup Nabi besar Muhammad, fakta tentang Nabi Muhammad. Tuh isinya. Wulida makhtunan makhulan maktu'as surrah tawallat bidzalika li syarafi indallahi aidil qudrah. Katanya sahibul maulid Simtud Durar Habibana Ali Habsyi, Nabi Muhammad itu ketika lahir terputus tali pusarnya. Nabi Muhammad ketika lahir udah putus tali pusarnya, sudah dikhitan, dan di kedua matanya terdapat celak mata yang menempel sempurna. Itu isinya kitab maulid, memberitahu kepadamu tentang sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Dari sebelum lahir, bahkan dari masih Nabi Muhammad jadi cahaya ibu-ibu sekalian. Seperti yang disampaikan dalam kitab Maulid Simtud Durar juga, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ardah qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi akhbirni ya Rasulullah an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Berkata Sayyidina Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi Muhammad,
Wahai Rasul, kasih tahu saya dong, penasaran saya Rasul. Apa sih hal pertama yang Allah ciptakan sebelum Allah ciptain apapun? Sebelum Allah ciptain apapun yang pertama kali apaan duluan dah? Kan Allah qabla kulli syai'. Allah kan ada sebelum segala sesuatu. Ini yang pertama kali Allah ciptakan ketika Allah berkehendak, nih aku mau ciptain langit dan bumi dah. Nih saya mau ciptain semesta nih. Apa yang pertama kali diciptain duluan? Kalau saya yang ditanya gitu dan gak tahu hadis Nabi Muhammad ini nih, saya akan jawab kayaknya yang paling pas Jibril. Sebagai pelaksana perintah-perintah Allah. Jadi kayak semacam Perdana Menteri gitu kan. Pimpinan para malaikat. Kalau kita nggak tahu hadisnya Nabi nih Bu nih. Atau kalau nggak arsy deh. Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Di arsy-nya Allah SWT, singgasananya Allah duluan. Atau mungkin Firdausul A'la. Surga Firdaus yang paling tinggi Allah ciptain duluan. Bisa aja. Akan tetapi Nabi Muhammad menjawab sembari tersenyum, ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, ketahuilah, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum diciptakannya apapun adalah cahayanya Nabimu Muhammad. Belum ada apa-apa diciptainnya dari apa? Min nurih, dari cahayanya Allah. Itu yang bilang Nabi Muhammad kan manusia aja biasa, gak usah berlebih-lebihan menabi. Kubu sebelah Bu, grup sebelah tuh kan ada tuh yang suka ngomong gitu tuh. Gak usah berlebih-lebihan menabi, manusia aja loh. Itu ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, bagaimana mereka terhadap hadis ini nih. Bukan kamu yang diciptakan duluan, bahkan dengan cahaya Allah. Bukan Jakarta, bukan Mekah, bukan Hajar Aswad, bahkan bukan surga, bahkan bukan malaikat Jibril ibu-ibu sekalian. Akan tetapi bagindamu Nabi besar Muhammad Allah ciptakan dengan cahayanya Allah. Diciptakannya dari cahayanya Allah. Malah justru Nabi Muhammad bilang, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqadam. Dari cahayanya Nabi Muhammad itulah Allah ciptakan arsy, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka buat yang gak percaya sama Nabi Muhammad. Allah ciptakan bumi buat orang mengagungkan Nabi Muhammad. Allah ciptakan akhirat buat orang tahu kemuliaan Nabi Muhammad. Maka semua semesta ini ibu-ibu sekalian punya sambungan, sebab semuanya tercipta dari cahayanya Nabi Muhammad. Maka yang paling beruntung yang sambungannya paling kuat sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah gak cuman bikin kita tersambung secara iman sama Nabi Muhammad, akan tetapi tersambung juga secara rasa hati dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh, jadi yang namanya kitab-kitab maulid Bu, isinya itu adalah sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Makanya saya heranin, ibu-ibu kalau hadir majelis maulid itu bawa kitab maulidnya Bu. Abisnya ustazah, kadang-kadang nih ustazah ya, kita udah bawa Syaraful Anam yang dibaca Simtuduror.
Kita udah bawa nih Ustazah Simtudurar yang dibaca di Bai. Kita udah bawa kitab di Bai Ustazah yang dibaca dia Ulami. Masa tas saya gede banget tuh Ustazah bawain kitab-kitab maulid. Ibu sih kurang gaul. Bu, sekarang tuh Bu, tuh kitab-kitab banyak yang dijadiin satu sama orang-orang. Ada itu yang dicetaknya jadi satu. Jadi ibu yang dibaca apaan aja bisa ada gitu. Itu kan? Atau nih ibu-ibu nih yang pada punya smartphone. Semua kayaknya pada pakai smartphone tuh. Ya kan? Apa tuh smartphone? Handphone pintar, Bu. Jangan sampai handphone kamu doang yang pintar. Di handphone YouTube ada. Ya kan ya? Instagram ada. Sekarang malahan pengen joget-joget, TikTok ada. Meskipun isinya bukan cuma joget-joget ya Bu ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, masukin tuh Bu kitab-kitab. Emang bisa Ustazah? Ya bisa. Saya nggak ngerti. Ya suruh orang lain kerjain. Saya nggak nyuruh belajar Bu, ruwet. Sama dah, saya juga orang dulu. Ada urusan-urusan begituan saya minta tolong sama teman-teman saya. Jadinya tuh Bu tuh, di list HP saya nih. Saya kadang-kadang heran aja nih HP segini kecilnya Ibu ya. Ini kitab saya nih Bu nih, HP saya nih Bu nih. Quran ada, kitab maulid semua ada. Ihya Ulumuddin ada, Minhajul Abidin ada. Waduh, kitab banyak banget dah. Dia memang sampai berat nih saya bawanya nih. Masya Allah. Jadinya enak kemana-mana udah tuh langsung lihat. Apalagi kalau ibu-ibu bisa cari kitab-kitab maulid yang ada artinya. Ibu, jadi sambil dibaca, sambil tahu. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Katanya Sahibud Dibai. Sungguhnya Nabi Muhammad adalah manusia yang paling indah. Apanya? Fisiknya ataupun juga akhlaknya. Dalam kitab Ad-Dibai juga diceritakan Alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Nabi Muhammad itu hidungnya kayak alif. Nabi Muhammad alisnya kayak nun yang terbalik. Bibirnya seperti huruf mim, penuh dan selalu tersenyum seperti orang menyebutkan huruf mim. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tuh disampaikan di situ kepribadian ataupun fisik baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Biar kamu kenal. Tujuannya apa? Biar kamu bisa bayangin. Emang boleh Ustazah? Harus. Kamu harus bayangin Bu. Bukan kemudian buat dicontoh kalau fisik ya Bu ya. Jadi nggak terus ngaca. Nabi Muhammad hidungnya kayak alif, kecil mancung, tegak berdiri. Di hidung Nabi Bu, alif kan tegak tuh ya Bu. Terus kita lihat hidung kita, kok kayak huruf ta ya ini ya. Apa operasi plastik aja gimana nih? Nggak perlu. Fisik Nabi bukan untuk dicontoh. Terus buat diapain? Itu tadi, buat kamu enak bayang-bayanginnya. Jadi kamu bayanginnya nggak salah. Abyadul launi musyarraban bihumrah, kata Habib Ali Habsyi. Nabi Muhammad itu warna kulitnya putih bersemu merah. Jadi kalau Nabi lagi marah, Nabi lagi seneng, itu semburat merah di pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ibu bayanginnya jadi enak kalau tahu keterangannya. Kan gitu.
Jangan sampai nih, saya pernah nanya sama anak kecil, nak, Nabi Muhammad itu putih apa hitam manis? Kayak hitam manis deh Ustazah. Kayak pilihan ya. Masya Allah. Nah itu jadi biar kita punya gambaran, baik secara fisik ataupun secara akhlaknya. Secara akhlaknya disebutin, waduh Bu, Nabi Muhammad kagak ada dah yang kayak Nabi Muhammad. Udah dah, bener banget kalau kita cinta sama Nabi Muhammad. Ya Bu ya, akhlaknya tuh abarronas, baik-baiknya orang, paling benernya orang. Shimatuhul ghufran, keberadaannya Nabi Muhammad tuh shimanya, benderanya Nabi yang selalu Nabi usung apa? Kan ada kan orang kan suka ngusung-ngusung apa gitu kayak kampanye. Kan ada yang diusung tuh betul. Prinsip hidupnya tuh. Apa shimahnya Nabi Muhammad? Bendera yang diusung Nabi Muhammad apa? Memaafkan kesalahan siapapun. Aduh. Cakep banget dah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dermawan gak Ustazah? Baca tuh di maulid. Ajwad bil khairi minar rihil mursalah. Nabi Muhammad itu dermawannya lebih dermawan daripada angin kala bertiup. Para sahabat nih ngasih permisalan, habis saya pikir-pikir emang paling pas dah. Ibu pernah gak lagi sore-sore gerah-gerah duduk di luar atau lagi berdiri di luar atau lagi hadir maulid misalnya di luar tapi nggak dapat di dalam, misalnya gitu ya, lagi gerah gitu kan, aduh gerah banget, tiba-tiba ada angin bertiup, adem. Ibu angin kalau bertiup kayak begitu Bu, pernah beda-bedain orang nggak? Di hidungnya pesek nih nggak usah kena angin, misalnya ada nggak? Di hitam nih nggak kena, ada anginnya nggak kena. Ada nggak yang begitu? Bahkan nih istrinya nih suka ngomel mulu nih sama lakinya nih, nggak kena angin dah, nggak usah kena. Ada yang begitu? Nggak ada. Tuh Nabi Muhammad ajwad bil khair minar rihil mursalah, dermawannya lebih dermawan daripada angin kala bertiup. Ada di mana itu keterangan-keterangan seperti itu? Ada di dalam kitab-kitab maulid. Dan Ibu, kalau buat saya penting buat baca sejarah Nabi dari kitab maulid. Penting. Jadi kalau ada orang bilang, saya baca kok sejarahnya Nabi Muhammad dari kitab-kitab besar. Apa tuh? Tahdhib Sirah Ibnu Hisham. Apa lagi? Kitab sejarahnya yang ditulis sama Syekh Syarawi misalnya. Saya baca tuh kitab-kitabnya Nabi Muhammad, dari Ad-Dahlaniyah misalnya, dari yang lain-lain banyak ya Bu ya, kitab-kitab tebel-tebel. Jadi saya sih nggak baca deh yang receh-receh, kitab maulid ringan-ringan, remeh-remeh kayak begitu, kecil-kecil kayak begitu, berapa lembar selesai dibaca. Maaf ya, maaf, nggak level. Katanya orang nih, misalnya, kalau menurut saya kamu baca kitab yang gede-gede bagus. Saya salah satu dari pembaca kitab sejarah Nabi Bu. Makanya ada orang nanya sama saya, Ustazah kok tahu-tahuan banyak hal sih Ustazah tentang kehidupan Nabi, kehidupan sahabat, perempuan-perempuan mulia. Ustazah tuh bacanya kitab apa? Nah tuh saya bingung. Kenapa gitu? Karena udah lama gini Bu, saya udah nggak tahu lagi tuh bacanya dari kitab yang mana. Ya kan ya Bu? Kalau yang dibaca atu biasanya ingat. Kalau yang dibaca banyakan kan suka bingung dari yang mana ya. Bisa jadi juga yang dibaca bukan hanya dari kitab, akan tetapi dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, yang tentunya mereka semuanya menyampaikan sesuatu dari ilmu yang akurat, yang bersambung sanad keilmuannya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa penting membaca kitab-kitab yang kecil-kecil?
Kitab maulid yang kecil-kecil tuh kenapa penting bacanya? Karena sesudah saya pelajari, kitab itu ditulis dari pecinta-pecinta Nabi Muhammad yang kelas-kelas atas. Bu, kitab maulid, kitab puji-pujian kepada Nabi Muhammad itu ditulisnya bukan sembarangan, Bu. Bukan ada orang mau bikin saya mau bikin kitab maulid gitu. Udah datang tulis ya Rabbi sholli ala Muhammad apa gitu. Dengar-ngarang sendiri gitu. Bisa ibu-ibu sekalian, siapa orang bisa bahasa Arab, dia ngerti sastra Arab, dia punya banyak pengetahuan, dia bisa nulis. Akan tetapi ibu-ibu sekalian, tulisannya tidak akan pernah didawamkan Allah, diistiqomahkan Allah, dibaca orang hamba-hambanya Allah, apalagi sampai sesudah beratus-ratus tahun dari keberadaan tulisan tersebut, kecuali jika ia ditulis oleh sebuah hati yang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Semua tuh, mau berzanji, mau adi, ba'i, mau semuanya ibu-ibu sekalian. Semuanya. Guru kami Habib Umar bin Hafid menulis Abya Ulami, Habibana Ali bin Muhammad Al-Habsyi penulis Maulid Simtu Durar. Itu orang-orang, Bu, yang cintanya kepada Nabi Muhammad. Saya sih kalau ngelihat level cintanya ini Habib Ali Habsyi ini 100 nih. Ali terus berapa ya? 1,7% belum nyampe. Ngeri bener. Jauh kemana-mana. Kata Habib Ali Habsyi, yakadu min syiddati syawaqi fuadi yatir ilal habibil ladhi hubbuh sakan fid dhamir. Nih hati, nih ruh nih, kalau nggak ditahan-tahanin nih, sembari bilang belum waktunya, belum waktunya, belum waktunya, ini kepengennya keluar mulu nih dari badan untuk bisa menjumpai Nabi Muhammad dan mati sekalian. Gak tahan kangen menabi, gak tahan kangen menabi. Hei, kalau nggak dibiarin udah melayang dari dulu nih, udah mati dulu nih, karena nggak tahan buat rindu kepada Nabi besar Muhammad. Itu ditulis oleh para pecinta ibu-ibu sekalian. Makanya bahasanya tuh bisa ngalir cinta kepada yang baca, bukan asal-asal. Makanya kalau ada teman-teman nih yang bacanya lancar, nah, saya sih mau ngasih tahu buat yang bacanya lancar aja, Ibu ya. Kalau bacanya nggak lancar, entar pas dikerjain dia jadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Suaminya nungguin aja, masakan mana nih, lagi ngamalin. Yang disuruh mau ustazah, enggak gitu. Saya dikasih ijazah. Ijazah tuh apa sih? Kayak semacam resep kalau obat, ya. Kayak semacam resep kalau makanan, gitu kan? Kamu pengen bikin ini, nih resepnya, gitu kan? Kamu pengen sakit kamu itu sembuh, nih resepnya, tebus, kerjain, amalin, nah itu insya Allah gitu. Itu namanya ijazah. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya dapat ijazah dari orang-orang mulia. Kalau kamu sedang ada masalah dalam hidup, berat, entah sakit, entah kondisi sulit, entah juga termasuk dosa yang lagi kamu kerjain, pengen banget ninggalin tapi nggak bisa ninggalin. Ada mungkin adik-adik nih pacaran mulu, udah kepengen bolak-balik putusin, apalagi sudah mendengar saya bilang putusin atau halalin. Dia udah niat-niat gitu, tapi ntar gak tega lagi. Tiap kali mantannya itu bilang hai, aduh udah deh, gara-gara hai setitik rusak move on sebelanga. Teman-teman sekalian saya muliakan, ustazah susah banget nih. Atau ada ibu-ibu nih,
Ada ibu-ibu nih, udah tahu tuh kredit panci riba, kredit mulu, ada aja yang dikreditin. Seragaman maulid tahun lalu belum lunas, begitu ada umuman mau ada seragaman maulid lagi, diikutan beli lagi. Ada tuh yang modelannya kayak gitu tuh, ada. Nggak di sini nggak ada. Lunas semua yang di sini. Teman-teman sekalian saya muliakan, udah tahu ngomelin suami, marahin anak haram, tapi masih aja dikerjain. Ya Allah ustazah, nih hati nggak bisa ngawal emosi. Kalau kamu merasa seperti itu teman-teman sekalian, nih ada hajat-hajat besar kita nih dalam kehidupan, akhlak nggak baik-baik ya gitu, kepengen jadi orang yang akhlaknya baik misalnya. Hajat apapun aja, mau hajat dunia, mau hajat akhirat teman-teman sekalian. Sekali lagi ini hanya untuk yang bacanya lancar ya. Saya nggak mau membuatmu akhirnya nggak ngapa-ngapain, hanya ngerjain ini aja. Apa itu? Cobain istiqomah baca Maulid Simtud-Duror, Maulid Habib Ali Habsyi 40 hari. Setiap hari berapa kali Ustaz? Satu aja, kan panjang, ya kan? Baca setiap hari sekali. Waktunya kapan? Seradah. Ambil yang luangnya. Saya kalau pagi-pagi luang, baca dah. Saya kalau sore-sore luang, baca dah. Saya kalau malam-malam Ustaz luang, silakan baca. Saya nggak pernah luang, ya udah dah. Ya udah aja. Sehingga sekalian saya muliakan, cobain istiqomahin. Nah itu insya Allah. Hajatnya kamu sebutkan sebelum baca maulidnya, insya Allah. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dijabah Allah Subhanahu Wa Taala berkat puji-pujian kita kepada manusia paling agung baginda kita Nabi besar Muhammad. Itu udah nomor berapa itu? 3 ya. Yang pertama tadi apa? Yang kedua tadi apa? Yang ketiga apa? Yang keempat nih teman-teman, kalau teman-teman lihat di dalam pembacaan Maulid Nabi Muhammad nih, apa sih yang dibaca? Ayat Quran. Baik dari kitab baca Maulidnya udah pasti ada ayat Quran tuh. Sekurangnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sekurangnya innallaha wa malaikatahu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu dari kitab maulidnya aja udah ada ayat Qur'annya. Udah pasti itu, semua kitab maulid ada ayat Qur'annya. Nah kalau acaranya ditambah dengan pembacaan ayat Quran lagi kayak tadi, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Dan ayat yang dibaca ketika perayaan Maulid Nabi memang harus secara tertulis. Memang ayat tentang Nabi Muhammad, tentang cinta Allah kepada Nabi Muhammad secara tertulis, secara tersurat ya Bu ya. Sebab kalau bicara secara tersirat, semua ayat Al-Quran mengandung cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi yang secara tersurat itu kan ada ayat yang memang lagi bicara tentang Nabi Muhammad. Nah ini teman-teman saya sekalian, saya muliakan, dibacain tuh ayat-ayat mengenai Nabi Muhammad. Kalau yang tadi ini dibaca ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Allah bilang sama kita nih ibu-ibu sekalian di ayat yang tadi dibaca tuh, surat Al-Ahzab ayat 40.
Maka Muhammadun aba ahadim rijalikum. Nabi Muhammad tuh bukan cuman bapaknya siapa gitu, bukan. Walakin Rasulullah. Allah kayak lagi mau ngasih tahu, Nabi Muhammad tuh bukan orang biasa, bukan bapaknya siapa, anaknya siapa gitu. Orang, subhanallah teman-teman, orang nih ya, kalau nggak kenal sama Nabi Muhammad, emang ngelihat Nabi Muhammad tuh cuman bapaknya siapa, anaknya siapa gitu. Coba deh perhatiin. Siapa Nabi Muhammad? Anaknya Abdullah, anaknya Aminah, bapaknya Fatimah. Kan begitu? Makanya Allah bilang makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Nabi Muhammad tuh kata Allah bukan cuman bapaknya siapa, anaknya siapa gitu, bukan. Walakin Rasulullah. Akan tetapi Nabi Muhammad utusan Allah, utusan Allah, delegasi Allah, perwakilan Allah di atas muka bumi, bersertifikat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin Rasulullah. Teman-teman, emang kalau baca Al-Qur'an kalau ngerti artinya resep kata orang Betawi ya. Ngerti gitu ya Allah. Allah memang luar biasa. Bahasanya tentang Nabi Muhammad tuh luar biasa. Walakin Rasulullah. Kata Allah tuh delegasi aku tuh. Utusan aku tuh. Artinya Bu, kalau ada orang mau ngedeket sama Allah tapi nggak lewat utusannya, jangan-jangan bukan Allah yang sebenarnya. Betul? Lah Allahnya bilang utusanku Nabi Muhammad kok. Kamu kok bisa-bisanya deketin Allah nggak pakai utusannya? Ini kan aneh. Orang kalau mau ngundang saya aja Bu, itu harus lewat utusan saya. Yang udah saya angkat nih, kalau mau ngundang lewat dia nih. Kalau mau ngundang lewat yang lain, jangan salahin siapa-siapa kalau nggak pernah dapet. Betul nggak? Ustazah, saya udah 3 tahun nih ngundang Ustazah nggak pernah dapet. Ngundangnya lewat siapa? Tetangga nih Ustazah. Tetangga kamu siapa emangnya? Pernah hadir gitu di majelis Ustazah lah. Bukan jalurnya, bukan jalannya teman-teman saya sekalian. Harus lewat utusan. Gitu kan? Kamu mau ketemu siapa aja orang, harus lewat utusannya Bu. Iya kan? Mau gubernur kek, mau siapa kek, mau ketemu, ya pasti harus ada jalur-jalurnya. Nah Allah ngasih tahu jalurku adalah Muhammad. Allah ngasih tahu delegasiku, perwakilanku, utusanku bernama Muhammad. Kamu kalau kepengen tersambung sama aku, jalanku satu-satunya adalah Muhammad. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, dawartu masyarikal ardi wa magharibiha fa wajadtu baban ila Allah ghaira Muhammad. Saya udah keliling-keliling ke bumi, ke ujung nyampe yang ke barat, bumi ke ujungnya yang ke timur. Udah ketemu berbagai macam ilmu, bertemu berbagai macam guru. Pada akhirnya saya tahu nggak ada jalan menyampaikan saya kepada Allah selain lewat jalannya Nabi Muhammad. Katanya Sayyidina Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu arda, gurunya Imam Syafi'i, ketika beliau berziarah ke makam Nabi Muhammad, beliau memandang makam tersebut seraya mengatakan, semua orang ucapannya bisa diterima, bisa ditolak. Semua orang ucapannya bisa benar, bisa salah, illa sahib hadad dharih, kecuali pemilik makam ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya selalu benar, ucapannya selalu seharusnya diterima sama hati orang-orang yang beriman. Tuh. Maka teman-teman sekalian saya muliakan, di dalam majelis-majelis maulid seperti ini nih, kita diperdengarkan firman-firman Allah. Bikin nambah iman apa enggak? Bikin nambah iman. Bikin nambah cinta apa enggak? Bikin nambah cinta.
Allah kok yang ngasih tahu, mau nggak percaya gimana? Makanya tuh yang suka ngebid'ahin lebih aneh lagi tuh. Kok bisa dibilang majelis maulid bid'ah? Isinya bid'ah apaan? Isinya majelis maulid apaan? Ini ada firman Allah dibacakan. Kamu bagaimana mungkin membid'ahkan firman Allah subhanahu ta'ala? Ya nggak mungkin, ada ceritanya kayak begitu teman-teman. Itu ya. Itu yang keempat gitu. Firman Allah dibacakan di majelis-majelis maulid. Kemudian yang terakhir, udah mau 10:30 aja nih. Yang terakhir kan tadi 5 ya. Pertama apa tadi biar nggak lupa? Oh iya Bu, bicara tentang sholawat. Selain di majelis-majelis maulid, Ibu juga jangan jauh-jauh dari sholawat. Kalau pengen hidupmu terarah, kalau pengen hidup nggak banyak sumpeknya. Nah nih ya. Kalau ibu-ibu pengen hidup nggak banyak sumpeknya, nggak banyak sempitnya. Kalau ibu-ibu, kalau adik-adik pengen hidupmu nggak banyak galaunya. Emang bahasanya beda Bu. Kalau sama ibu-ibu sumpek, kalau sama adik-adik galau. Ini teman-teman sekalian, kalau kamu kepengen, apalagi yang bawahnya lagi nih, bawahnya adik-adik nih. Kalau kamu kepengen hidup nggak banyak overthinkingnya, mesti gimana? Banyakin sholawat. Nggak ada deh, katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, nggak ada keruwetan dunia, kesusahan dunia dan akhirat yang nggak bisa diselesaikan sama sholawat. Nggak ada. Sholawat itu Bu, sambunganmu kepada Nabi Muhammad. Jadi orang kalau nggak banyak baca sholawatnya, ya kayak nggak punya sambungan sama Nabi Muhammad gitu. Sebagaimana sholat sambunganmu sama Allah. Nah kalau kamu nggak sholat, ya kamu nggak punya sambungan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau nggak punya sambungan sama Allah, nggak punya talinya Allah nih, ya nabrak-nabrak Bu, nggak tahu jalannya, ya Bu ya. Demikian pula dengan orang kalau nggak banyak baca sholawatnya sama Nabi Muhammad, nggak tahu jalannya, mau ngedeket kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Ustazah sholawatannya apa yang dibaca? Terserah dah. Apaan aja yang gampang, apaan aja yang kamu hafal. Meskipun memang para ulama ngajarin sholawat macam-macam Bu, sesuai dengan keadaan. Ya Bu ya. Kalau lagi ada yang sakit, sholawat paling bagus dibaca sholawat tibbil qulub. Ibu hafal? Ya udah, alhamdulillah, nggak usah saya ajarin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kalau ibu-ibu ngerasa saya sih ustazah sakit, enggak nih ustazah, cuman lebih ke hati nih, bawaan sumpek mulu gitu, kayaknya kebanyakan dosa juga sih emang. Ya, saya tahu tuh sholawat yang bagus buat kamu baca. Namanya sholawatnya Habib Saleh Tanggul. Nih ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Itu ibu baca aja tuh. Sekali baca berapa ustazah? 10 boleh. Saya baca 10, ntar lagi 10 gitu. Saya kepengen banyak kan 100 dah. Saya kepengen lebih banyak lagi 1000 dah. Saya kepengen lebih banyak lagi ustazah, udah bohong kamu. 100 udah banyak itu. Ya, yang penting istiqomah. Kalau ngamalin apa-apa tuh bagus kalau berketerusan. Terus terakhir, kalau saya nyebutnya nih sholawat darurat, ya. Kalau urusan-urusan gimana ustazah? Yang berat-berat, yang susah gitu, ada yang sakit atau apa, ada yang susah, sulit atau apa? Itu yang tadi itu juga bagus. Sholawatnya Habib Saleh itu ya. Nah teman-teman saya sekalian, kalau yang terakhir ini saya nyebutnya sholawat darurat. Saya nyebutnya. Jadi kalau ibu-ibu Google gitu sholawat darurat, nggak ketemu paling.
Ntar dah saya suruh orang-orang saya buat nulis. Jadi misalnya sholawat darurat menurut Ustazah Halimah, gitu ya. Itu ibu-ibu yang saya rasain. Perkara-perkara udah ruwet saya bacain sholawat itu udah dah. Itu udah kayak apa ya, jalan terakhir gitu. Makanya saya nggak baca sholawat ini rutin. Artinya saya nggak baca sholawat itu berketerusan. Kenapa gitu? Saya takutnya jadi nggak punya yang saya baca di saat darurat. Paham maksud saya? Ya. Jadi ini udah yang paling akhirnya udah goalnya dia udah gitu. Kalau udah masalah lagi ada yang berat dalam hidup, tuh udah. Ini dah nih yang dibaca. Saya bacain ketika ada orang lagi kritis, udah nggak tahu nih antara hidup memati nih. Waduh, tuh yang begituan tuh. Nah, saya bacainnya sholawat itu tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ustazah ini sholawatan ustazah yang bikin? Kagak. Ulama-ulama bu, saya mah apaan? Remehan rengginang di Kalengkongguan pas hari lebaran. Iya, enggak lah. Sholawatnya orang-orang, para ulama-ulama yang soleh-soleh. Dibikin sholawat bahasanya cakep banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya Allah, sampaikanlah sholawat kami kepada Nabi Muhammad. Qad daqat hilati. Udah sempit jalan saya nih, udah buntu nih jalan saya nih, saya nggak ngerti lagi mesti ngapain ya Allah. Adrikni ya Rasulullah, wahai Rasulullah tolongin saya. Tolongin saya. Ustazah, emang Nabi Muhammad bisa nolongin kita? Bisa. Nabi Muhammad sama Allah dikasih syafaat. Meskipun syafaat tersebut datangnya dari Allah SWT. Jadi Allah kasih ke Nabi Muhammad syafaat untuk dia bagi-bagikan kepada yang beliau kehendaki dari hamba Allah yang beriman. Jadi kalau teman-teman bilang, tapi Ustazah kalau memang kayak begitu kenapa Nabi Muhammad gak bisa nyelamatin pamannya misalnya Abu Lahab misalnya gitu ya? Karena bukan orang yang beriman. Syafaatnya hanya untuk orang-orang yang beriman. Ustazah, dosa saya udah kebanyakan, bisa gak sih minta syafaatnya Nabi Muhammad dengan saya banyak bersolawat? Bisa. Nabi Muhammad bilang, dan ini cakep banget nih, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bisa menjangkau pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Jadi bu, jangan pernah putus asa dari syafaatnya Nabi Muhammad. Meskipun besar, meskipun berat dosa yang telah kamu lakukan, selagi kamu bertaubat kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, selagi tersambung tali antaramu dengan Allah dan tali antaramu dengan Rasulullah, semuanya masih punya harapan untuk bisa berada dalam keadaan yang lebih baik. Ya, jadi tuh 3 sholawat yang saya kasih tahu buat ibu-ibu, perbanyak. Jadi bukan hanya di majelis maulid, tapi juga di mana-mana kapan hari jangan jauh-jauh tuh dari sholawat. Yang kedua, jangan jauh-jauh dari pujian pada Nabi Muhammad. Sering-sering puji bu Nabi Muhammad, ya kan? Sholawatan, ekosidahan gitu. Daripada ibu-ibu nyanyi-nyanyi yang gak jelas loh. Mendingan enak puji-puji Nabi Muhammad. Coba ya, orang tuh saya gak ngerti ya. Saya ngerasa suara saya tuh kagak merdu-merdu amat gitu. Saya ngerasa suara saya gak bagus-bagus amat. Tapi kalau baca qasidah, kalau baca pujian, madah kepada Nabi Muhammad, berasanya enak dah. Coba nih dengerin. Innal habibal durafatin wa duwafa
wa dzikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal wa dzikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal. Enak gak? Suaramu sendiri ya. Ayo teman-teman saya sekalian, banyakin daripada nggak jelas kamu nyanyi-nyanyi yang nggak ada ininya gitu. Mendingan baca puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tadi apa tuh? Sejarah Nabi. Cari tahu lebih banyak tentang sejarah Nabi. Nggak cuma di majelis maulid, di rumah kamu nganggur-nganggur, dengerin tuh ceramah-ceramah tentang Nabi Muhammad. Tuh saya banyak di YouTube. Tinggal buka aja. Perayaan Maulid Nabi Muhammad. Ustaz Ali Maulid itu keluar banyak banget. Dengerin tuh. Habis dengerin yang ini, ntar dengerin yang ini, ntar dengerin yang ini. Ah percuma Ustaz, sama-sama aja, siapa bilang? Beda-beda, lain-lain. Ya Mbak ya? Nah, dengerin tuh. Teman-teman sekalian, kalaupun ada yang sama, istilah pepatah Arab at-tikrar yu'allimul himar. Pengulangan-pengulangan itu bisa ngajarin keledai. Kenapa keledai? Keledai itu binatang paling goblok, Bu. Keledai, saya nggak ngatain orang, ngatain keledai. Saya tersinggung nih sama ustazah ngatain goblok. Lah kamu emang keledai? Kan bukan ya. Binatang paling goblok tuh namanya keledai. Pepatah Arab mengatakan at-tikrar yu'allimul himar. Bersama pengulangan keledai aja bisa pinter, apalagi kita. Nah, tuh diulang-ulang biar resep, biar inget terus gitu. Tuh teman-teman saya sekalian. Yang keempat tadi Al-Quran. Itu juga jangan cuma di majelis maulid. Kita dengerin ayat Al-Quran. Di rumah kita juga mesti jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Dan yang terakhir, ibu-ibu saya sekalian, di majelis-majelis maulid tentu saja diajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa bikin kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada tausiah yang disampaikan oleh para ulama-ulama di majelis-majelis maulid yang insya Allah bisa membuatmu kayak lagi naik tangga. Makanya Bu jangan jauh-jauh, Ibu ya. Hadir majelis maulid ini, hadir majelis maulid lagi, tar kalau diadain di mana, hadir lagi di mana, hadir lagi di mana. Emang perlu tuh Bu, ilmu yang bermanfaat tuh makanannya badan. Jadi nggak ada ceritanya gitu. Yuk hadir majelis maulid, enggak. Kenapa? Udah pernah. Enggak gitu tuh, kayak makan gitu. Emang ibu pernah kayak gitu? Kok kamu belum mandi? Udah pernah. Kamu gak mau makan? Udah pernah ya? Enggak ada ceritanya kan Bu ya? Nah tuh, jadi insya Allah tuh yang kelimanya. Dan kalau saya boleh tambahin yang terakhir, di dalam majelis maulid ada doa mustajab. Ini juga salah satu yang kita harap-harapin nih oleh-oleh kalau pulang adalah doa-doa yang mustajab. Makanya tadi udah doain tuh kan, pakai natawasal segala, pakai doa maulid segala. Nah nih di akhir majelis ini, yuk kita sama-sama berdoa. Kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita bacain buat arwah keluarga yang telah meninggal dunia dari kalangan keluarga kita. Ibu-ibu sekalian, yang meninggal dunia itu kata Nabi kal gharqa, kayak orang yang lagi mau tenggelam. Tiap kali kita doain mereka tuh kayak uluran tangan nyelamatin mereka. Ini kita kesian sama orang-orang yang sudah meninggal dunia. Di antara kita apalagi kalau di masa hidupnya kurang-kurang soleh, kurang-kurang solehah dari mungkin orang tua kita karena nggak ngerti dulunya ya kan. Mungkin suaminya ada yang udah meninggal dunia, waktu hidup mungkin ada dosa-dosa yang udah dikerjain yang belum terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dari kaum kerabatmu semuanya. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah sayangi mereka semuanya. Bil khusus umi saya yang baru meninggal dunia 41
hari yang lalu 46 hari yang lalu. Kita doakan mudah-mudahan Allah SWT membahagiakan beliau dalam alam kuburnya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan beliau di dalam alam kuburnya disyafaati oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, semua arwah keluargamu yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah ila ruh. Silakan sebutkan masing-masing arwah keluarganya. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa taghshahum bi rahmatil maghfirah wa askinhumul jannah bi rahmatika Allahumul Fatihah. Kemudian Fatihah yang kedua, kita niatkan buat yang sedang sakit-sakit di antara keluarga kita. Yang masih pada punya air di botol boleh sambilan dibuka airnya. Nanti kasih minum sama yang sedang sakit ya. Sama kita bacain salawat tibil kulub 3 kali. Insyaallah mudah-mudahan Allah SWT jadikan sebab kesembuhan bagi keluarga kita yang sedang sakit ataupun bagi diri-diri kita yang sedang sakit. Kita nih Bu sebenarnya pesakitan semua lah, adik-adik, teman-teman ya kan? Kalau nggak sakit badannya, kalau nggak sakit pikirannya, kalau nggak sakit hatinya, masih suka cemburuan, masih suka emosian, emang bukan penyakit tuh, penyakit. Kita minta sama Allah SWT berkat baginda kita Nabi besar Muhammad, yang sakit-sakit biar pada sehat semuanya insyaallah, amin ya rabbal. Al-Fatihah biniyati syifa ajilan la yughadiru saqaman wala alama. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallam. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal muafi shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah yang terakhir kita minta pada Allah Subhanahu wa taala segenap hajat-hajat kita. Pasti nih lagi pada punya hajat semuanya kan? Harapan-harapanmu semua pada Allah Subhanahu wa taala. Doakan anakmu, doakan suamimu, doakan orang tuamu, doakan orang-orang yang punya hajat di antara kita yang masih jauh dari Allah, mudah-mudahan Allah kasih taubat. Yang masih belum kenal sama Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka bisa mendekat. Dan kita semuanya minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang salehah. Hambanya yang semakin hari semakin dekat, semakin dekat. Dekat dengan baginda Nabi Muhammad, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. La hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salih. Al-Fatihah bi niyati anna Allah yaqdi lana jami'al hajat. Hajat-hajat pribadimu silahkan sampaikan. Anna Allah yaqdi lana jami'al hajat bi barakat khairil bariyat ala hadin niyat bi kulli niyatin salihat la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah bi hurmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amil lana muamalat ahlil khair takfina min jamil fitan wal bu's wa dhair innaka waliyyu kulli khair mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din barakatan fil umur sihhatan fil jasad sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut
وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا بردافك وحلاوة مناجاتك. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها من الأذهان أسفاها من الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها ومن العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.